Kamu menghabiskan waktu seharian ini dengan wanita, lirih Lekah dengan mata yang tiba-tiba mengenang. Sebelah alis Niko terangkat. Wanita? Kenapa kamu berpikiran seperti itu, ha? Niko mengulurkan tangan untuk merangkul bahu sang istri. Akan tetapi, saat itu juga tangannya ditepis oleh Leka. Kamu pikir aku nggak tahu? Parfum wanita itu menempel di baju kamu, iya kan? Leka tak mampu lagi membendung air matanya. Seharian, dia mengkhawatirkan Niko dengan pikiran negatifnya. Rupanya, anggapannya itu benar saat ia memastikannya sendiri malam ini. Tuhan, rasanya begitu sakit membayangkan Niko bersama wanita lain saja mampu membuat hati Leka sesak. Leka mendorong tubuh Niko menjauh dan dia segera berlari ke dalam kamar. Niko menghela nafas kasar lalu menghirup aroma di bajunya. Sial, ternyata parfum itu tidak bisa dihilangkan. Niko lantas menyusul istrinya masuk ke dalam kamar. Niko mendapati Leka tengah menangis seraya terduduk di sofa. Ia mendekatinya dengan duduk di sebelah wanita itu. Ini gak seperti yang kamu kira, Leka. Aku gak bermain-main dengan wanita lain, sanggah Niko. Sekali lagi Leka menatap Niko. Pakaian berantakan, wajah kuyu, rambut acak-acakan dan parfum wanita. Apalagi yang Niko lakukan kalau bukan bersama dengan wanita lain, siapapun akan langsung menganggapnya begitu. Kamu jahat, Niko. Aku benci kamu. Leka kembali menepis tangan Niko dari bahunya. Leka, dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Yang ada kamu pasti mengelak. Leka terisak. Pantas saja seharian gak ada kabar. Ternyata kamu gak mau aku mengganggumu yang sedang bermesraan dengan wanita lain, iya kan? Niko mengusap wajahnya dengan kasar. Leka, aku gak menghabiskan waktu dengan wanita manapun demi Tuhan. Lalu kemana? Tanya Leka dengan mata memburon. Kamu pergi karena urusan pekerjaan. Niko mengangguk. Iya, bohong. Gak mungkin sampai ada parfum wanita. Kamu gak percaya padaku lagi, Leka. Niko menatap Leka dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagaimana aku bisa percaya kalau keadaan kamu kayak begini? Niko akhirnya bangkit. Oke, terserah. Aku lelah, Leka. Aku ingin istirahat. Tapi kamu malah memancing emosiku. Suara Niko meninggi. Seketika rasa nyeri menghantam hati Leka. Tangisannya semakin deras mengaliri pipinya. Kamu kenapa? Hari ini berbeda sekali, Niko. Dirinya dengan bibir bergetar. Kamu sudah membuat hatiku sakit. Derih Leka lagi. Kemudian pergi dari hadapan Niko. Ia menghentakkan kakinya keluar dari kamar dan membanting pintu keras-keras. Bukan begitu, Leka, seru Niko yang langsung menyusul perempuan itu. Dengarkan penjelasanku dulu. Hei, berhenti di situ. Namun Leka tak menghiraukan. Dia mengelak air matanya menggunakan punggung tangan dan masuk ke kamar Feli lalu mengunci pintunya. Sedangkan di luar sana, Niko tampak menyugai rambutnya gusar. Ia merasa sangat bersalah karena telah membuat wanita itu menangis. Leka, kamu dengar aku? Tanyanya dengan suara agak pelan. Ia khawatir Feli akan terbangun, tapi Niko yakin suaranya akan terdengar oleh Leka walau kecil. Aku gak melakukan seperti yang kamu pikirkan, Love. Seharian tadi aku benar-benar sibuk, tapi aku nggak bisa menjelaskannya sekarang. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Niko menghela nafas pelan. Sekarang buka pintunya ya. Kumohon, aku sangat merindukanmu sayang. Di dalam sana, Leka menahan suara tangisannya. Kalau boleh jujur, ia pun sangat merindukan lelaki itu. Tapi ego dan pikiran negatifnya masih menguasai diri. Leka belum mempercayai penjelasan Niko baru saja. Aku akan menunggu di sini sampai 5 menit ke depan, ucap Niko lagi. Lelaki itu mondar-mandir di depan pintu kamar putrinya, berharap Leka segera membukakan pintu agar Niko bisa memeluk dan meminta maaf pada perempuan itu. Tapi rupanya Niko harus menelan kekecewaan saat 5 menit telah terlewati.
akan tetapi pintu itu masih tertutup rapat. Ya sudah, kalau kamu gak mau menemuiku, selamat malam Leka, ujar Niko dengan suara pelan, kemudian berlalu masuk ke dalam kamarnya. Dan Leka, setelah tak mendengar suara Niko lagi, Leka beranjak dari lantai dekat pintu ke ranjang, lalu berbaring di sebelah Feli. Air matanya masih menetes dan dadanya masih tersengal sesak. Ia memaksakan matanya untuk segera terpejam. Pagi harinya, Leka merasakan tepukan pelan di pipi, terasa dingin dan mungil. Perlahan-lahan Leka membuka mata yang masih terasa lengket dan mendapati Feli yang baru saja selesai mandi. "Ma, bangun, ada Aunty Cindy di luar." "Hah? Aunty Cindy? Mau ngapain pagi-pagi ke sini?" Suara Leka serak dan berusaha bangkit untuk duduk. "Ini udah siang, Mama. Lihat deh, jam berapa sekarang?" Feli menunjuk jam di dinding dengan gaya persis seperti seorang ibu membangunkan anaknya yang nakal. "Astaga, Mama kesiangan, Fel." Leka meloncat dari ranjang kala mendapati jarum jam menunjuk pukul 9. Leka segera berlari setelah mengecupi kening Feli, membuat anak itu tertawa melihat tingkah ibunya yang terburu-buru. Ada yang berbeda di dalam kamarnya saat Leka masuk ke sana. Di sana telah ada Cindy dan 3 orang wanita yang tak Leka kenali. Keningnya berkerut dalam, menerka-nerka apa dia masih bermimpi atau telah terbangun. "Kenapa bengong? Lupa kalau hari ini kita mau ke pesta bareng?" Cindy menarik tangan Leka dari ambang pintu, lalu membawanya ke kamar mandi tanpa memberi kesempatan pada Leka untuk bersuara. "Aku nggak lupa, tapi kenapa ada mereka? Dan untuk apa banyak peralatan make up di situ?" tanya Leka yang tak mampu berpikir jernih. Leka dan Cindy memang sepakat akan menemani Niko juga Keanu ke pesta klien bisnis mereka yang dilaksanakan siang hari ini. "Suami kamu sengaja memanggil mereka ke sini. Dia pingin kamu dandan yang cantik katanya," ujar Cindy. Udah buruan sana mandi." Cindy segera menutup pintu kamar mandi seraya tersenyum geli. Sedangkan Leka di dalam sana tampak garuk-garuk kepala dan tanpa banyak berpikir dia segera membersihkan tubuhnya di sana. Leka sempat bertanya-tanya di mana keberadaan Niko pagi ini, tapi pada akhirnya dia tidak peduli. Masa bodoh dengan Niko yang telah membuatnya marah semalaman. 30 menit berlalu, Leka pun keluar dengan wajah yang lebih segar, meski sembab di matanya belum menghilang. Dia masuk ke walk-in closet untuk mencari dress yang telah dia siapkan. Mau cari apa?" Cindy menghalang Leka di depan pintu lemari. Leka tampak terkejut. "Cindy, sejak kapan kamu masuk ke ruangan ini?" tanya Leka tak mengerti. "Suami kamu nelpon aku, katanya kamu harus pakai dress ini." Mata Leka sontak membelalak melihat gaun yang tampak begitu cantik tergantung di salah satu lemari. Gaun berwarna putih dengan model sederhana namun terkesan mewah, persis seperti gaun pernikahan yang selama ini Leka idam-idamkan. "Ini cantik banget, Sin." Mata Leka berbinar-binar. Cindy mengulas senyum di bibirnya. "Buruan sana pakai, aku panggilkan dulu wanita tadi untuk bantu kamu." Leka tak banyak berpikir karena ia begitu terpesona dengan apa yang dia dapatkan pagi ini. Gaun tersebut rasanya cukup berlebihan hanya untuk dipakai ke pesta orang lain. Bisa-bisa dia menyaingi mempelai wanita itu sendiri. Leka menurut saat 3 orang wanita itu mengotak-atik tubuhnya. Tak ada cermin di hadapannya sehingga Leka tak bisa melihat tampilan dirinya saat ini. Hingga 2 jam berlalu, dia telah siap pergi dan merasa sangat terkejut saat dia berdiri di depan cermin. "Sin, ini udah, jangan banyak tanya, cepetan kita berangkat. Suami kamu dan Keanu udah nunggu di sana." Cindy menuntun Leka keluar dari kamar dan rumah itu kini
tampak sepi. Laika juga tak menemukan Feli di mana-mana. Feli dan Bi Asri mana? Aku mau pamit dulu. Laika, mereka sudah tahu kamu mau pergi, jadi nggak perlu pamit lagi. Udah, sini buruan. Laika merasakan segala keanehan menghampirinya pagi ini. Entah dirinya yang masih kelimpungan akibat dari perbuatan Niko kemarin, atau memang dirinya telah berubah menjadi wanita aneh. Mobil yang ditumpangi Laika dan Cindy berhenti di depan sebuah hotel mewah. Sang sopir segera turun untuk membukakan pintu. Perlahan-lahan Cindy mengangkat gaun Laika dan menuntun perempuan itu turun dengan hati-hati. Saat itulah Laika sadar jika selama dalam perjalanan ada dua mobil yang mengiringi mereka. Sin, hati aku kok nggak tenang. Niko di mana? Masa dia ninggalin aku? Tanya Laika seraya berjalan di lorong menuju ballroom tempat pesta digelar. Sudah aku bilang jangan banyak tanya, ikuti aku aja. Mereka ada di dalam kok. Cindy tersenyum penuh arti. Sejujurnya Laika merasa dongkol pada Niko. Lelaki itu memang mengiriminya pesan tadi pagi bahwa dia akan menunggu Laika di lokasi. Tetapi Laika tak suka. Maunya Laika mereka datang bersama-sama layaknya tamu undangan kebanyakan. Dengan langkah anggun kedua wanita itu berjalan melewati lorong hingga berhenti di depan sebuah pintu. Dari ukirannya saja pintu ballroom tersebut tampak mewah. Para lelaki bertubuh tinggi tegap dibalut jas dan celana hitam berdiri di beberapa titik. Laika merasa tak asing dengan mereka. Dia pernah melihatnya ketika di resort Niko tempo hari. Pakaikan sekarang, perintah Cindy. Apanya yang dipakaikan? Laika mengalihkan pandangannya dari para pengawal itu ke arah samping, tepat di mana Cindy berada. Saat itulah Laika mendapati dua orang wanita telah berdiri di dekat Cindy. Mbak Laika, kami akan memakaikan mahkota untukmu. Mahkota ini hanya ada satu di dunia karena dirancang oleh desainer terkenal di Perancis hanya untuk Mbak Laika, ucap salah seorang dari wanita itu. Mata Laika mengerjap, kebingungan menyelimuti diri. Dan belum sempat Laika menjawab, wanita itu telah menaikkan mahkota ke atas kepalanya. Cindy yang melihatnya tak mampu menyembunyikan senyum lebar. Ia yang perempuan saja begitu terpesona dengan penampilan Laika hari ini. Tatanan rambut Laika dibiarkan tergerai dengan model curly, hanya sejumput rambut dari bagian depan yang diikat ke belakang. Sin, tolong jelasin ke aku ini apa maksudnya? Alis Laika terangkat. Cindy tersenyum. Ikut aku. Mereka berdiri di depan pintu. Dua orang pengawal secara serempak membuka daun pintu tersebut hingga terbuka lebar. Untuk beberapa saat tubuh Laika tampak membeku, dadanya bergemuruh oleh rasa haru. Matanya yang tiba-tiba berlinang kini menatap sejumlah orang yang menjadikan dirinya sebagai objek mata mereka, termasuk Amelia dan Gunardi, salah satu di antaranya. Tatapan Laika turun ke arah Feli yang tersenyum lebar dengan gaun putih bak seorang princess. Di tangannya tergenggam sebuah buket bunga. Dekorasi ballroom itu tampak mewah, didominasi warna biru salju. Langit-langit ruangan dipenuhi lampu kristal dan bunga berwarna putih. Alunan musik romantis menggema. Meja-meja bulat dan kursi sebening kristal memenuhi sebagian ballroom. Ini ada apa? Lirih Laika dengan bibir bergetar. Happy wedding mama, pekik Feli ceria sembari menyerahkan bunga di tangannya pada Laika. Sontak Laika merasa terkejut. Tangannya menutup mulut yang menganga. Cairan bening menetes dari sudut matanya membuat Cindy cepat-cepat mengeluarkan tisu dan mengelap air mata itu. Kepala Laika dihujani banyak pertanyaan. Kapan Niko menyiapkan semua ini? Di mana lelaki itu sekarang, dan kenapa dirinya sama sekali tidak menyadari rencana Niko sejak pagi tadi? Jangan nangis Donle, nanti make up kamu rusak, larang Cindy terkekeh. Apa make upku nggak waterproof?
Celetuk Laika dengan raut polos yang mengundang gelak tawa para tamu undangan. Waterproof sih, tapi nggak enak dilihat aja kalau mata kamu sembab nantinya. Gunardi mendekat, mengulurkan tangannya ke arah Laika. Papa akan antar kamu, ucapnya dengan wajah teduh. Air mata Laika kembali mengalir. Apa itu artinya papa merestui kami? Gunardi tersenyum dan meraih tangan Laika agar melingkari tangannya. Apa menurutmu papa akan membiarkan pesta ini terjadi kalau nggak merestui kalian? Senyum haru terbit di bibir Laika, dadanya kian bergemuruh ketika kerumunan orang kini terbelah menjadi dua. Saat ayah dan anak itu berjalan, mereka menapaki karpet merah yang bertabur kelopak bunga di permukaannya. Senyuman Laika makin lebar bersamaan dengan air mata yang tak henti mengalir ketika ia mendapati lelaki berwajah tampan tengah berdiri di ujung karpet merah ini. Niko tampak menawan dengan balutan tuxedo hitam dihiasi bunga kecil di bagian kiri dadanya. Berkali-kali Niko menghela nafas, jantungnya berdetak tak beraturan menanti wanitanya yang terlihat begitu mempesona. Kuserahkan putriku satu-satunya padamu, Nik, ucap Gunardi dengan tegas. Jagalah dia, jangan sampai menyakiti putriku walau seujung kuku. Kalau sampai kamu menyakiti Laika, aku tidak akan segan-segan mengambil lagi dia darimu. Niko menatap Gunardi dengan tatapan yakin. Aku berjanji tidak akan pernah menyakiti dia, ayah mertua, ucapnya disusul dengan senyuman. Niko mengulurkan tangan saat Gunardi menyerahkan Laika padanya. Jangan menangis, wife, tersenyumlah. Ini hari bahagia kita. Niko menatap Laika dengan lekat. Aku menangis karena terlalu bahagia. Hati Laika terasa membuncah saat Niko menghadiahi kecupan di keningnya mesra. Jangan lupakan anakmu, Niko. Arif datang menuntun Feli. Tentu tidak, Kek. Dia adalah putriku paling berharga. Niko mengecupi kedua pipi Feli sebelum membawanya berdiri di tengah-tengah dirinya dan Laika. Mendengar Niko memanggil kakek pada Arif, Laika kembali menangis penuh haru. Apa ini? Jadi kakeknya itu telah merestui mereka. Melindungi mereka dengan hidupmu. Jangan kecewakan aku dan Gunardi. Arif menepuk bahu Niko dengan tegas. Aku berjanji. Niko mengangguk. Ia mengangguk Feli, mengecupi pipi kanan anak itu bersamaan dengan Laika di pipi kiri. Serangkaian acara resepsi mereka lewati dengan khidmat. Laika telah berganti gaun dengan gaun yang sesungguhnya Niko persembahkan untuk sang istri. Gaun putih yang memiliki ekor memanjang dan lebar tanpa lengan dengan tali kecil di pundak dan punggung yang terbuka. Gaun dan mahkota itu rancangan khusus desainer dari negara yang dikenal negara romantis. Niko membawa Laika ke lantai dansa. Para tamu undangan dari kalangan atas itu memperhatikan mereka. Tangan Niko melingkari pinggang Laika, sementara tangan Laika mengalungi leher Niko. Alunan musik berjudul Si yang dinyanyikan Elvis Costello mengiringi mereka berdansa. Kapan kamu menyiapkan semua ini? Laika menatap Niko. Dahi mereka saling menempel. Sudah lama, love. Aku sengaja ingin memberimu surprise. Niko dengan mata terpejam. Kita dilihatin banyak orang, bisik Laika dengan pipi memerah. Aku tahu, aku ingin menunjukkan pada mereka kalau kamu adalah milikku, hanya milikku. Niko tersenyum lembut. Kaki mereka bergerak sangat pelan, seirama dengan alunan musik. Keduanya sama-sama merasakan debaran jantung yang tak menentu. Kamu jahat, kenapa kemarin gak mengabariku? Lalu parfum siapa yang menempel di bajumu? Mata Laika kembali berkaca-kaca. Ia sangat bahagia hari ini, tapi parfum itu begitu mengusik hatinya. Niko terkekeh pelan. Seharian kemarin aku memantau persiapan terakhir pesta ini, sayang, karena aku ingin semuanya sempurna. Jadi aku mengawasi dan mengoreksi sendiri. Niko kembali. Hanya sesaat. Kalau parfum itu, dia parfum salah satu anggota WO yang tumpah ke bajuku gara-gara aku memarahi dia. Dia jadi gugup dan tangannya nggak sengaja menekan pompa botol parfumnya. Benarkah? Mata Laika mengerjap gemas. Apa aku terlihat sedang berbohong? Laika menggeleng. Dia tak melihat kebohongan dalam sorot mata suaminya. Maafkan aku,
Udah salah sangka sama kamu. Aku akan memutuskan untuk memaafkan kamu atau enggak saat malam nanti. Bisik Niko mengeratkan dekapannya, membuat mereka makin... Maksudnya gimana? Tanya Leka tak mengerti. Kamu sangat cantik, Nyonya Fernando, bisik Niko dengan nafas terengah. Dahi mereka kembali menempel. Hati Leka membuncah mendengar panggilan itu. Bukankah aku selalu cantik? Tanya Leka bangga. Tapi malam ini sangat-sangat cantik. Kamu selalu terlihat sempurna di mataku, sayang. Gombal. Leka terkekeh dengan pipi merona, tapi kekehannya itu seketika teredam dalam mulut Niko. Mereka kembali tanpa henti. Rahang Leka lalu terbenam hanya dengan ringan sebelum kembali. Ya Tuhan, apa mereka nggak sadar sedang di mana sekarang? Amelia geleng-geleng kepala. Ia memalingkan muka, merasa malu sendiri. Sedangkan Feli tengah asyik memainkan mahkotanya. Mereka mengingatkan pada masa muda kita, Ma. Gunadi tertawa kecil. Tapi kita masih mengenal tempat, Pak. Nggak kayak mereka. Sepasang mempelai itu tampak larut dalam aktivitas romantis mereka, tidak sadar pada para tamu yang telah saling berdeham dan mengipasi tubuh mereka sendiri.